Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, nikmat iman dan nikmat sehat hingga saat ini. Tidak lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Adanya saya di sini, saya akan membahas tentang baju dan perhiasan takwa. Istilah baju takwa dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26 dibahas dengan kata-kata libasut takwa yang diterjemahkan sebagai pakaian takwa atau baju takwa yang berfungsi sebagai pakaian lahir dan berkonotasi sebagai pakaian batin. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dan menurunkan Nabi Adam alaihi salam, Allah memberikan bekal dua macam pakaian kepada manusia agar terhindar dari godaan iblis ketika berada di dunia. Dalam firman Allah yang artinya, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat." Quran surah Al-A'raf ayat 26. Dari ayat di atas dipahami ada dua model baju atau pakaian yang diturunkan Allah, yaitu pakaian penutup aurat atau baju takwa dan yang berfungsi sebagai perhiasan, dan yang kedua pakaian takwa atau pakaian yang menjadi perisai diri dari keburukan jiwa. Sekalipun itu hanya nampak di luar saja, tetapi itu juga simbol atau tanda ketakwaan seseorang. Jadi, jika seseorang berusaha melepas itu, akan sekaligus melepas ikatan seseorang dengan Allah. Jadi, artinya akan semakin jauh manusia dengan Allah. Fungsi pakaian dalam Al-Quran adalah yang pertama sebagai penutup bagian-bagian yang dinilai agama atau norma masyarakat sebagai sesuatu yang buruk jika dilihat. Yang kedua sebagai rish atau hiasan yang menunjukkan keindahan, keserasian, dan kebersihan pemakai. Yang ketiga sebagai petunjuk identitas atau pembeda di antara masyarakat. Misal ketika seseorang menggunakan jilbab, itu sudah pasti seseorang itu adalah seorang muslim atau muslimah. Selanjutnya, bahasan selanjutnya adalah perhiasan takwa. Jika takwa dianalogikan dengan pakaian atau baju, pertanyaannya apakah ada aksesoris atau hiasan yang membuat baju itu cemerlang atau bersinar? Dengan kata lain adalah dikenal sebagai hiasan takwa. Ustadz Filah membahas surjan. Dalam istilah baju surjan itu merujuk pada istilah Qur'ani sirajan muniro yang artinya cahaya yang bersinar. Jadi jika ada istilah perhiasan takwa, maka istilah itu layaknya hanya bisa disandang oleh mereka yang memiliki kemampuan pribadi yang luar biasa. Kemampuan luar biasa itu mencakup antara lain yang pertama ada kemampuan menafkahkan harta ketika dalam keadaan sempit, kemampuan mengendalikan amarah di saat di tengah provokasi pihak dari manapun, terlalu kemampuan memaafkan orang-orang ketika dizolimi. Menurut Quran surah Al-Isra ayat 100, manusia itu mempunyai sifat yang pelit. Dan menurut Nabi Yusuf alaihi salam, manusia itu memiliki unsur nafsu yang lama rotu bisui, yaitu terus-menerus memerintahkan pada keburukan. Yang layak dicatat dalam konteks ini adalah kemampuan luar biasa itu dituntut bagi atau seyogianya menjadi karakter orang-orang yang bertakwa sebagaimana tersirat dalam Quran surah Al-Imran ayat 134. Orang-orang bertakwa yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, dan Allah menyukai orang-orang yang ihsan. Potongan terakhir ayat itu mengaitkan antara takwa dan ihsan, istilah agama yang relatif kurang populer dibandingkan iman dan Islam. Ini sebagai isyarat bahwa ihsan merupakan hiasan takwa dalam arti memungkinkan takwa menjadi lebih cemerlang atau bersinar.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya sendiri selaku manusia biasa. Demikian kiranya akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.